Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Hoyrunisa. Saya akan menjawab kuis dari pertanyaan apa itu pajak berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Saya dengan Deti Rahmaningsi, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa itu pajak pusat dan apa itu pajak daerah? Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya pun digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan apa itu pajak daerah? Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Aldi Pratama Putra. Saya akan menjawab tentang definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisma Kurata Ayunina. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal subjek pajak itu apa. Subjek pajak itu yaitu orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak sendiri terdiri dari dua. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri dan yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi, baik itu WNI maupun WNA, yang memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Lalu ada badan, yaitu badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, kecuali badan yang bersifat tidak komersil dan pembiayaannya dari APBN maupun APBD. Lalu ada warisan yang belum terbagi. Untuk subjek pajak dalam negeri, itu dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia maupun dari luar negeri berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum dan wajib menyampaikan SPT. Lalu untuk subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu ada BUT atau Badan Usaha Tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun melakukan usaha di Indonesia atau mempunyai cabang di Indonesia. Nah, untuk pengenaan pajaknya sendiri atas penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia ataupun cabang yang ada di Indonesia. Dari penghasilan bruto dari tarif tunggal terhadap semua objek pajak. Lalu wajib pajak luar negeri itu tidak wajib menyampaikan SPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Fitriani. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan yang nomor 5. Kewajiban pajak subjektif. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif ditentukan oleh kewajiban pajak dalam negeri orang pribadi, kewajiban pajak dalam negeri badan, kewajiban pajak luar negeri
negeri melalui badan usaha tetap, kewajiban pajak luar negeri tidak melalui badan usaha tetap. Yang kelima, kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Ajijah. Saya akan menjawab kuis nomor 6, yaitu tentang sebutkan apa yang tidak termasuk objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak itu ada bantuan, ada sumbangan, ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai sumber saham, terus ada penggantian atau ketidaksesuaian dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Terus ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi yang terkait dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, atau jiwa. Terus ada iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Terus ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Terus ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Perkenalkan, nama saya Risma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Yang pertanyaannya adalah, apa itu pengertian PKP? PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil itu memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Adapun pengertian pengusaha sendiri yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha menghasilkan, mengekspor, atau mengimpor barang dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh. Saya akan menjawab soal nomor 8. Apa itu PTKP? PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ialah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib orang pribadi. Dalam kata lain, PTKP adalah batasan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Yushardianata. Saya akan menjawab kuis dari soal nomor 9. Berapa penghasilan tidak kena pajak? Untuk sekarang, besar tarif penghasilan tidak kena pajak tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.0110/2016. Berikut adalah tarif PTKP 2020. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi akan menjadi 54 juta. Kedua, untuk wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami menjadi 54 juta. Yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semendah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000, maksimal 3 orang setiap keluarga. Keluarga sedara yang dimaksud dalam poin 4 adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sementara yang dimaksud keluarga semendah adalah mertua, anak tiri, dan ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aililis. Saya ada tugas dari mata kuliah PPH dosen Ibu Yuniati. Karena saya ada di absen nomor 10, saya akan menjawab pertanyaan apakah yang tidak mempunyai NPWP tetap membayar pajak. Jawabannya adalah untuk yang tidak mempunyai NPWP tetap membayar pajak. Misal PPH 21 jika dia adalah karyawan
maka dia akan membayar pajak lebih tinggi daripada karyawan yang mempunyai NPWP. Jadi yang tidak mempunyai NPWP tetap membayar pajak, bahkan tarifnya bisa lebih tinggi dan membayar pajaknya pun bisa lebih mahal daripada yang mempunyai NPWP. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diadi Nurrahmi akan menjawab kuis nomor 11, yaitu dengan pertanyaan kriteria wajib pajak patuh. Berdasarkan hukum Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 KMK 03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Lalu dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 1/PJ/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dan prosedur dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Lalu dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 2/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pajak patuh harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan yang meliputi penyampaian surat pemberitahuan pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang atau long form report dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawasan akuntan publik. Dan yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Ramdhani dari kelas Akuntansi Sore 2017. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal kuis PPN, pribadi dan badan dengan dosen Ibu Yuniati. Di mana pertanyaannya yaitu, kriteria wajib pajak itu seperti apa? Dan di sini saya akan menjawab bahwa kriteria wajib pajak itu ada 2 kriteria. Yang pertama, kriteria wajib pajak dalam negeri dan juga ada kriteria wajib pajak luar negeri. Di mana kriteria wajib pajak dalam negeri itu terdapat 3 poin. Dengan poin yang pertama itu, kriterianya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia. Kemudian yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga adalah orang pribadi yang dalam 1 tahun berada di Indonesia dan ada niatan untuk tinggal di Indonesia. Kriteria wajib pajak luar negeri. Kriteria wajib pajak luar negeri terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah orang pribadi yang tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan kegiatan atau usaha tetap di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya. Jawaban dari soal kuis PPN pribadi dan badan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Iis Gusyuniarti. Saya akan menjawab kuis dari pertanyaan apa sih sadar pajak itu? Sadar pajak, lebih bagaimana Anda memahami apa itu pajak, apa manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan negara, dan menyadari sepenuhnya bahwa pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. GESAPA atau Generasi Sadar Pajak dibentuk sebagai salah satu alternatif solusi yang bertujuan membantu Dirjen Pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak. GESAPA ini dibentuk dengan harapan memberikan kesadaran perpajakan yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Melalui GESAPA, secara tidak langsung akan membuat wajib pajak mengerti bahwa pemungutan pajak yang dilakukan akan kembali pada kepentingan rakyat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasri Julinar akan menjawab pertanyaan kuis nomor 15, yaitu alasan apa sehingga Anda memilih pajak? Alasannya, melihat lingkungan sekitar yang kurang peduli terhadap membayar pajak. Karena itu, saya ingin menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak untuk diri saya sendiri khususnya dan bisa mengajak orang lain agar mau membayar pajak. Apalagi, pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi kas negara.